Baiklah, saudara-saudara, kali ini kita akan bicara mengenai karakteristik dari viral marketing. Apa yang dimaksud dengan karakteristik dari viral marketing? Untuk mempelajarinya, kita paling mudah membedakannya terlebih dahulu, apa yang membedakan secara konseptual, secara prinsip antara traditional marketing dengan viral marketing. Kalau traditional marketing itu biasanya kita mulai dari memperkenalkan produk kita ke sebanyak mungkin orang gitu ya. Kemudian dari sebanyak mungkin orang itu kita harapkan nanti ada yang tertarik. Dari ada yang tertarik itu kita harapkan nanti ada yang akhirnya mau membeli atau mengengage dengan program kita. Jadi kalau funnel itu, kalau saluran itu dari besar mengecil menjadi akhirnya mereka yang membeli gagasan kita, membeli produk kita, membeli layanan kita. Marketing yang diteruskan dengan sales gitu ya. Jadi dari yang sifatnya publik menuju yang lebih kecil. Jadi kayak kita pertama kali menggunakan televisi untuk memarketingkan sesuatu, menggunakan koran gitu ya, supaya semua orang tahu. Dari yang tahu ada yang ingin, dari yang ingin akhirnya benar-benar membeli. Jadi bentuk funnelnya itu makin lama makin kecil. Sebaliknya, viral marketing itu kanalnya berbeda, bukan makin lama makin kecil, tapi malah makin membesar. Dari hanya satu orang menyebarkan ke beberapa orang, dan beberapa orang itu akhirnya menyebarkan ke teman-temannya. Jadi bentuknya itu, bentuk viral itu kebalikan dari bentuk traditional funnel atau saluran tradisional. Nah, disinilah maka kita perlu benar-benar melihat strategi yang cocok agar nanti begitu sampai kepada seluruh orang, sebanyak mungkin mereka akan mau membeli produk kita, mengengage program kita, atau juga care dengan pesan yang kita sampaikan. Nah, hal lain yang harus kita perbedakan lagi antara viral strategi adalah dengan yang namanya buzz marketing dan word of mouth marketing. Buzz marketing itu, istilah buzz belakangan ini ramai kan istilahnya buzzer gitu ya. Tujuannya adalah menggaungkan suatu ide sebanyak mungkin. Jadi kita membuat suatu berita diperkuat dengan berbagai cara agar sebanyak mungkin orang tahu, ada gaung sehingga orang mulai membicarakan itu semua. Gaung itu bisa diciptakan dengan media sosial, dengan email, dengan web gitu ya, dengan melakukan kampanye sebanyak mungkin. Jadi gaungnya ada supaya orang nanti membicarakan. Nah, sementara word of mouth itu dari mulut ke mulut biasanya. Jadi orang yang merasa mendapatkan berita dari orang lain dan ketika berita itu atau pesan itu atau produk yang diberitakan itu dia pakai dan menghasilkan manfaat bagi dia, dia beritahukan ke orang lain. Nah, itu biasanya lambat tergantung dari kesuksesan yang dia miliki atau kepuasan yang ada pada dirinya. Itu dalam bahasa Indonesia adalah dari mulut ke mulut. Nah, dalam konteks marketing ini, ya mereka yang sudah merasakan pesan kita, merasakan produk yang kita jual itu biasanya nanti akan menjadi yang namanya brand ambassador. Ya, menjadi ambasador duta besar brand kita karena dia pernah merasakan manfaat dari produk yang kita tawarkan ke mereka. Sementara viral marketing filosofinya adalah audiens yang mengambil alih urusan marketing. Kenapa? Karena tugasnya selesai ketika kita menyampaikan berita. Kemudian berita itu diteruskan ke tempat yang lain, itu tergantung dari audiens yang mendapatkan berita dari orang lain yang akan diviralkan tersebut. Nah, dalam hal inilah maka internet menjadi sangat penting. Aplikasi media sosial menjadi sangat penting. Isi pesan menjadi sangat penting. Karena nanti dia akan berjalan sendiri itu brandnya ya. Produknya akan jalan sendiri. Karena yang memarketingkan hanya satu orang, yaitu yang memviralkan itu tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ke belakang ya, bagaimana tahapan marketing itu, viral marketing itu bekerja, biasanya seperti disampaikan, awalnya itu terjadi viralitas yang sifatnya eksponensial. Beritanya makin lama makin panjang, makin menyebar ke sekian banyak orang. Jadi efeknya kalau Anda lihat itu kan eksponensial. Nah, mereka yang memview-nya awalnya tinggi. Nah, kemudian pada satu titik mencapai tahap yang namanya plateau. Plateau itu mereka mulai mendiskusikan. Ya, setelah mereka men-sharingkan, ada lanjutan-lanjutannya mereka mendiskusikan apa yang mereka sharing. Nah, baru lama-lama nanti sejalan dengan momentumnya sudah habis, waktunya sudah habis, pelan-pelan isu itu akan menghilang. Dan menghilangnya tidak langsung drastis, tetapi long finish gitu ya. Jadi lama itu gaungnya ada. Anda bisa lihat sendiri
dalam media sosial itu kan kalau sekarang sesuatu sudah menjadi hype, akan tinggi sekali, dibicarain, ada kasus, ada cerita, lama-lama akan hilang dengan sendirinya digantikan oleh berita viral yang lain. Memahami 3 tahapan ini penting, sehingga kita harus tahu kapan harus mengambil sikap apa. Pada saat view-nya lagi menanjak, itu artinya orang sedang emosi. Ya, emosi untuk memviralkannya, untuk memberitahukan orang lain. Maka pada tahap emosi ini biasanya orangnya masih belum rasional gitu ya. Karena yang penting saya sebarkan dulu. Ketika pada saat tahap plateau, yaitu terjadi diskusi, barulah mereka berpikir lebih rasional. Dalam titik inilah sangat krusial. Karena ketika orang berdiskusi, mulai bertukar pikiran, berpikir secara rasional, di situ akan terjadi mereka akan menerima atau menolak pesan ini, akan membeli atau tidak membeli produk yang ditawarkan, akan engage atau tidak mau engage dengan program yang kita sampaikan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka channel-channel dalam infrastruktur internet yang bisa membantu kita untuk memviralkan pesan kita sangat penting untuk kita ketahui. Karena kita tahu banyak sekali jenis-jenisnya. Ada yang sifatnya messenger seperti WhatsApp. Ada yang metode aplikasi yang khusus untuk influencer. Untuk para influencer menyampaikan gagasannya agar pengikutnya mengikuti. Ada blog, yaitu buku harian terbuka ya. Kayak dulu kita namanya diary, tapi ini blog adalah open diary. Ada yang sifatnya forum, di mana forum digital ini orang bisa saling berdiskusi. Ada word of mouth, mulut ke mulut. Ada sharing platform, ada email, ada social network, ada aplikasi khusus kampanye, ada online posting, banyak sekali. Nah, dalam konteks viral marketing, banyak orang yang strateginya saya lihat ada 2. Strategi yang pertama dia seperti menjala ikan. Dia lempar saja ke semua channel ini, siapa tahu nanti ada yang terjaring. Tapi ada orang yang modelnya targeting. Dia lihat dulu targetnya seperti apa. Oh, kalau anak-anak muda, kita lihat anak-anak muda sekarang senangannya pakai apa. Kalau pakai Instagram, maka mereka menemukan Instagram. Atau mungkin ini generasi X yang masih senang pakai Facebook, maka mereka akan menggunakan lebih banyak ke Facebook dan lain sebagainya. Ditentukan oleh filosofi atau karakteristik dari masing-masing media sosial yang ada. Demikian mengenai karakteristik viral marketing yang perlu kita pahami agar strategi yang kita kembangkan benar-benar dapat bermanfaat. Terima kasih.